Ya, kembali lagi pada sesi malam hari ini. Saya berkesempatan untuk sharing cerita tentang riwayat para Tera dan Teri. Pada malam hari ini kita akan membahas saya akan menceritakan tentang dua Tera, yaitu Tera Upali dan Tera Nandaka. Nah, bagaimana riwayat dua orang Tera ini? Saya akan share screen dulu. Ya, yang pertama adalah Tera Upali. Cita-cita masa lampau. Cita-cita masa lampau Tera Upali yaitu sama dengan kisah para Tera yang lain. Pada di zaman Buddha Padumutara, beliau terlahir sebagai seorang pedagang yang kaya raya dan mempunyai kesempatan untuk melakukan mahadana ya selama 7 hari berturut-turut dipersembahkan kepada Buddha Padumutara dan Sangga para biku. Setelah berdana 7 hari berturut-turut dan melakukan mahadana ini, beliau bertekad di depan Buddha Padumutara untuk menjadi yang terbaik dalam winaya. Nah, setelah bertekad dan dikukuhkan oleh Buddha Padumutara, dia akan menjadi seorang biku yang ahli dalam winaya di zaman Buddha Gotama. Dan setelah terlahir di alam bahagia, di alam manusia, silih berganti, akhirnya beliau terlahir di zaman Buddha Gotama. Beliau terlahir di keluarga tukang cukur di kerajaan Sakya, ya, tempat kelahiran Sang Buddha sendiri. Nah, beliau ini menjadi tukang cukur dari 6 pangeran. 6 pangeran itu siapa saja? Yang pertama Pangeran Anuruddha, yang menjadi biku juga. Pangeran Ananda, Pangeran Dewadatta, Pangeran Kimbila, Pangeran Bagu, dan Pangeran Badia. Jadi ada 6 pangeran. Nah, kemudian ketika Sang Buddha berkunjung ke ke kerajaan Sakya, Kapilawastu, Sang Buddha akhirnya membuat ayah anda beliau, yaitu Raja Suddhodana, menjadi anagami, yang mencapai anagami. Setelah mendengar khotbah-khotbah dari Sang Buddha, akhirnya Raja Suddhodana mencapai anagami. Setelah mencapai anagami, Raja Suddhodana ini menginstruksikan kepada para bangsawan yang lain agar menyerahkan putranya untuk menjadi biku. Jadi masing-masing bangsawan itu diharapkan atau diperintahkan oleh Raja Suddhodana untuk menyerahkan putra-putranya untuk menjadi biku. Nah, di sana disebutkan ada 1.000, tapi sebetulnya 1.000 ini karena dianggap banyak, jadi disebutkan 1.000 lah begitu. Nah, dari semua putra-putra dari para bangsawan ini, yaitu pangeran-pangeran ini, akhirnya menjadi biku di bawah bimbingan Sang Buddha. Namun, ada 6 pangeran yang belum menjadi biku. Nah, ini mereka, para bangsawan ini protes. Kenapa 6 pangeran ini belum jadi biku? Sedangkan anak-anak saya sudah semua jadi biku. Wah, gimana dong? Harusnya jadi biku mereka ini. Nah, akhirnya mendengar hal itu, mereka ini semua yang berenam ini sepakat mereka menjadi biku. Karena saya sudah pernah bercerita tentang Anuruddha, Bante Ananda, Bante ya, 2 itu yang saya ceritakan. Yang lainnya
tidak terceritakan. Nah, ceritanya kan kalau Anuruddha mau jadi biku, dia minta izin sama orang tuanya. Minta izin sama orang tuanya, tidak diizinkan. Ibunya tidak mengizinkan, tapi karena terus dipaksa, ibunya mengatakan dengan syarat, asal teman kamu yang bernama Badia itu mau jadi biku, kamu boleh jadi biku. Nah, Badia ini adalah seorang raja, karena sang Raja Suddhodana sudah tua, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, jadi diserahkan kepada Badia ini. Nah, Badia ini diajak sama Anuruddha, pertama menolak, lama-lama akhirnya mau ikut. Nah, jadi Badia juga ikut. Nah, jadi 6 ini akhirnya memutuskan untuk menemui Sang Buddha. Waktu itu Sang Buddha berada di pohon mangga Anupya di Desa Mala, yaitu Sang Buddha mau perjalanan dari Sakya, dari Kapilavastu menuju Rajagaha. Nah, jadi Sang Buddha berdiam, beristirahat dulu di hutan mangga Anupya. Nah, jadi 6 pangeran ini dengan kemegahannya diiringi oleh para pasukan bergajah, pasukan berkuda untuk mengiringi kepergian dari 6 pangeran ini. Nah, 6 pangeran ini membawa pelayannya, yaitu Upali sebagai tukang cukurnya. Nah, setelah di perbatasan, pasukannya kembali, jadi mereka berenam jalan kaki menuju hutan Anupya. Ketika sudah dekat, mereka semua melepaskan semua atribut kerajaannya, jadi pakaian-pakaian kebesarannya, diserahkan kepada Upali. Nah, kemudian mereka berpesan, Upali, kami berenam ini akan menjadi biku, jadi tidak ada gunanya harta ini, perhiasan ini. Ini kami serahkan kepada kamu supaya kamu bisa hidup, ya, cukup untuk kehidupan kamu, untuk bisa membiayai hidup kamu seumur hidup dari perhiasan ini. Wah, Upali itu nangis, ya, dia meraung-raung nangis, tidak mau. Tapi karena dia takut melanggar perintah dari tuannya, semua harta dari tuannya kemudian dia bawa pulang. Di tengah perjalanan, Upali berpikir, orang-orang bangsawan di suku Sakya ini mereka ini adalah mereka orang-orang yang kejam. Kalau saya bawa pulang, terus mereka berpikir bahwa saya merampok 6 pangeran ini dan membunuhnya, dan saya mengambil hartanya. Wah, saya bisa dibunuh nanti. Wah, dia berpikir begitu, akhirnya dia nggak jadi pulang. Jadi semua perhiasan dari pangeran-pangeran ini dia bungkus, dia gantung di pohon, sambil mengatakan siapapun juga boleh mengambil perhiasan ini, saya danakan untuk ke siapa saja yang memerlukannya. Silakan ambil. Digantung, terus dia pergi menyusul pangeran itu. Dan akhirnya setelah disusul, pangerannya kaget, loh kok kamu kembali? Iya, karena kalau saya nanti mengantar ini, saya bisa dibunuh. Oh iya benar juga ya, pangeran-pangeran ini mengatakan begitu. Ya sudah, kamu ikut kita dah. Saya mau jadi biku juga, mau ikut seperti para tuan sekalian. Nah, akhirnya Bante Upali ini akhirnya ikut ke 6 pangeran ini. Sesampai di hutan Anupya, bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha menyapa mereka dan mereka akhirnya menyampaikan keinginannya untuk menjadi biku. Namun mereka mengatakan, kami ini memberikan kesempatan kepada Upali
sebagai tukang cukur kami untuk menjadi biku duluan. Karena dengan dia jadi biku, kami bisa memberikan penghormatan kepada dia, menyapa dia, menghormati dia sebagai biku yang lebih senior daripada kami, sehingga kami bisa mengurangi ego kami. Karena kami sebelumnya menjadi tuannya dia, sekarang kalau dia menjadi biku yang senior, maka kita yang akan menghormati dia. Nah, ini karena pangeran ini berpikir seperti itu, supaya Upali ini menjadi biku yang senior, sehingga mereka bisa mempunyai kesempatan untuk menghormati Upali, dan itu tujuannya adalah mengurangi ego atau menurunkan ego mereka sebagai pangeran. Nah, akhirnya Sang Buddha menyetujui, dan Upali ditabis pertama kali. Ya, karena dari itu Upali adalah biku yang lebih senior dari Bante Ananda, Bante Anuruddha, dan Bante-Bante yang lain, Bante Dewadatta, Bante Kimbila, Bagu, dan Badia. Nah, setelah ditabis menjadi biku, Bante Upali ini akhirnya belajar dan berpikir setelah mendengarkan khotbah-khotbah dari Sang Buddha, arahan-arahan dari Sang Buddha, dia minta izin kepada Sang Buddha. Bante, saya mohon izin untuk pergi ke hutan untuk berlatih pandangan cerah. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Upali, Upali, kalau kamu pergi ke hutan untuk bermeditasi, untuk melatih pandangan cerah, kamu hanya bisa mencapai satu saja, yaitu pandangan cerah. Namun kalau kamu ikut saya, maka kamu bisa dapat dua, yaitu kamu dapat pandangan cerah dan kamu belajar, dapat kesempatan belajar dari saya. Nah, mendengar hal itu, Bante Upali akhirnya memutuskan ikut Sang Buddha, ya, dan tidak dalam waktu lama beliau juga mencapai kesucian arahat. Nah, setelah mencapai kesucian arahat, Bante Upali ini karena ikut dengan Sang Buddha, beliau banyak belajar dengan aturan winaya. Dan Sang Buddha mengatakan, jika winaya itu tegak, maka dhamma itu akan bertahan. Kalau winaya itu tidak tegak, maka dhamma juga hancur. Coba kalau kita lihat, kalau bikunya enggak winayanya enggak bagus, bikunya tidak menjalankan winaya dengan benar, maka keyakinan umat juga terhadap dhamma jadi kurang, jadi malah tidak baik. Dan dhamma akan hancur, tidak bisa bertahan. Namun kalau winaya itu diterapkan dengan baik, para biku menjaga winaya dengan baik, maka dhamma itu akan bertahan. Nah, itu yang Sang Buddha katakan. Maka dari itu, perkembangan agama Buddha itu bisa bertahan kalau bikunya, umatnya juga menjalankan sila dengan baik. Nah, itulah yang Sang Buddha tetapkan. Nah, kemudian karena beliau ini banyak belajar dari Sang Buddha tentang winaya, akhirnya beliau ahli dalam menangani kasus winaya. Jadi biasanya kalau winaya itu ditetapkan oleh Sang Buddha. Jadi misalnya Sang Buddha mengatakan ada pelanggaran kalau biku tidak boleh mencuri misalnya. Nah, ada biku mencuri, kemudian Sang Buddha menetapkan kalau biku itu mencuri, maka dia melanggar yang namanya parajika. Parajika itu adalah biku sudah hilang jatuh dari kebikuannya, artinya dia tidak menjadi biku lagi, tidak bisa jadi biku lagi. Nah, itu kalau mencuri. Nah, kemudian dalam kasus-kasus tertentu ternyata mencuri itu juga tidak harus melanggar parajika kalau mencurinya itu hanya mencuri barang yang tidak berharga atau yang harganya rendah. Jadi yang dimaksud Sang Buddha adalah mencuri barang yang harganya mahal.
Jadi diumpamakan seperti emas ya. Emas itu seukuran 5 butir beras. Jadi emas yang seukuran beras 5 butir lah gitu kurang lebih. Nah, jadi Bante Upali ini terkenal dalam Winaya. Kalau kita baca buku Winaya itu sering sekali Bante Upali yang terlibat di situ. Nah, di sini ada 3 kasus Winaya yang Bante Upali itu putuskan sendiri. Jadi tidak tunggu Sang Buddha. Ya, apa 3 kasus Winaya yang Bante Upali putuskan? Yang pertama cerita tentang Baru Kacaka, ya, Baru Kacaka. Jadi ada seorang Bante yang berasal dari Baru Kacaka, ini nama daerah sebetulnya. Beliau ini bermimpi. Nah, mimpinya itu mimpi basah, orang bilang. Jadi dia mimpi melakukan hubungan seksual dengan mantan istrinya. Nah, setelah bangun, dia berpikir, wah saya telah melanggar Winaya, dan kalau melakukan hubungan seksual itu melanggar parajika. Parajika berarti dia bukan biku lagi. Nah, jadi biku ini berpikir, wah saya sudah melanggar parajika. Kalau gitu, ya sudahlah, saya sudah tidak jadi biku lagi, sudah. Saya mau pulang kampung aja. Nah, ketika dia mau pulang kampung, dia bertemu dengan Bante Upali dan menceritakan permasalahannya kepada Bante Upali. Nah, Bante Upali mendengar permasalahan itu, kemudian menganalisa dan mengatakan kepada Bante atau biku dari Baru Kacaka ini, Anda tidak melanggar Winaya. Satu yang dilakukan lewat mimpi itu bukan melanggar parajika. Jadi tidak ada pelanggaran Winaya di situ, karena itu dilakukan pada saat mimpi, bukan pada saat sadar. Nah, jadi akhirnya nggak jadi lepas jubah begitu, ya. Jadi tetap jadi biku. Nah, jadi itu kasus pertama yang ditetapkan oleh Bante Upali, dan itu lalu dilaporkan kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, ya, itu benar, Upali memutuskan hal seperti itu. Nah, itulah dipuji oleh Sang Buddha. Kasus pertama ini, Bante Upali dinyatakan benar. Lalu ada kasus yang kedua, yaitu kasus Ajuka Watu. Jadi Ajuka Watu ini adalah cerita tentang Bante, ada seorang biku yang bernama Ajuka. Jadi Bante Ajuka ini mempunyai seorang umat, ya, umat rumah tangga yang kaya. Kemudian umat ini berpesan kepada Bante ini, Bante, jika saya sudah tidak ada, saya mohon Bante bisa memilih. Jadi ini saya tunjukkan tempat harta saya. Nah, kemudian ini adalah anak saya dan ini adalah keponakan saya. Nah, mohon Bante bisa menunjukkan harta ini kalau saya sudah mati, di mana tempatnya, kepada salah satu dari mereka yang memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma. Ya, keyakinan kepada Tiratana. Jadi siapa saja di antara berdua ini yang memiliki keyakinan kepada Tiratana, maka dia berhak atas harta saya ini. Oh ya, baik. Nah, tidak lama kemudian perumah tangga ini meninggal dunia. Dan Bante Ajuka ini melihat bahwa yang memiliki keyakinan kepada Tiratana adalah keponakannya, bukan anaknya. Nah, akhirnya Bante Ajuka menyerahkan harta dan memang betul keponakannya akhirnya menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya digunakan untuk berbuat kebaikan. Nah, namun anaknya itu
tidak terima, ya, jadi kan ada dua, satu anaknya, satu keponakannya. Nah, anaknya tidak terima atas pemberian harta yang diberikan kepada keponakannya itu. Lalu anak ini menemui Bante Ananda. Nah, menemui Bante Ananda, dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada Bante Ananda, Bante, kalau dalam memberikan harta, orang itu lebih berhak mana? Berhak yang menerima itu anaknya atau keponakannya? Nah, Bante Ananda mengatakan, ya tentulah yang berhak itu anaknya daripada keponakannya. Nah, Bante, ini saya ini anaknya. Kenapa Bante Ajuka itu memberikan harta ini kepada keponakannya, keponakan sepupu saya, gitu. Nah, ini Bante Ananda mengatakan, wah, ini Ajuka ini melanggar winaya nih, ya, melakukan pelanggaran winaya, yang dikatakan malah telah jatuh di dalam kebikuan. Nah, kemudian Bante Ananda menemui Bante Ajuka untuk memberitahu. Namun pada saat itu juga ada Bante Upali, dan Bante Upali menanyakan apa kasusnya. Kemudian Bante Upali menyelidiki dengan seksama dan memutuskan bahwa Bante Ajuka ini tidak bersalah. Kemudian Bante Upali menjelaskan kepada Bante Ananda, Auso, kalau misalnya ada seseorang yang memberitahukan kepada Bante Ajuka ini, tolong kasih tahu, tolong berikan harta ini kepada kepada salah satu yang memiliki keyakinan pada Tiratana. Kemudian biku ini menunjukkan harta itu kepada orang yang memang sesuai, yang berkeyakinan kepada Tiratana. Apakah dia salah? Nah, kemudian Bante Ananda berpikir, oh iya, dia tidak melanggar. Nah, demikian juga ini Bante Ajuka ini tidak melanggar karena dia melakukan sesuatu yang benar, ya, sesuai dengan winaya. Nah, akhirnya Anda juga bebas dari pelanggaran winaya. Nah, ini kasus kedua, di mana Bante Upali yang memutuskan, bukan dari Sang Buddha. Setelah dilaporkan kepada Sang Buddha mengatakan, ya, itulah betul, Bante Upali betul, memutuskan sesuai dengan winaya. Ada kasus ketiga. Kasus ketiga adalah Bante Kumara Kasapa. Jadi ceritanya itu kan saya pernah cerita ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi kisah tentang Bante Kumara Kasapa yang waktu ibunya itu menjadi bikuni, hamil. Nah, menjadi bikuni, kok bikuni hamil kan begitu? Wah, ini tidak boleh dong, pelanggaran parajika, karena melakukan hubungan seksual berarti pelanggaran parajika. Nah, tapi Bante Upali tidak langsung memutuskan seperti itu. Bante Upali menyelidikin. Karena zaman dulu itu mungkin tidak ada zaman kedokteran ya, kalau zaman sekarang kan bisa tahu kedokteran, wah ini usia kehamilan berapa. Tapi zaman itu Bante Upali itu malah menyuruh Wisaka sebagai seorang wanita rumah tangga untuk memeriksa bikuni ini kira-kira hamilnya berapa lama, sudah berapa lama. Nah, ternyata jadi bikuninya baru 3 bulan, tapi kalau sudah punya anak, misalnya begitu. Nah, berarti ini hamilnya sebelum menjadi bikuni, bukan saat menjadi bikuni. Nah, akhirnya Bante Upali mengatakan, ibu dari Kumara Kasapa ini, Bante Kumara Kasapa ini bukan pelanggaran winaya,
Jadi tetap menjadi bikuni. Nah, itulah 3 kasus yang terkenal yang ditangani oleh Bante Upali karena beliau ahli winaya dan beliau memutuskan sendiri, ya, memutuskan sendiri, bukan Sang Buddha yang memutuskan. Kemudian setelah itu baru dia dilaporkan kepada Sang Buddha dan Sang Buddha mengatakan, ya itu sudah betul apa yang dilakukan Upali. Dan ketika Sang Buddha parinibbana, nah Bante Upali adalah yang menjelaskan tentang atau mengulang tentang winaya. Ya, kalau suta itu ada tidak hanya Bante Ananda yang mengulang suta, tapi ada bante-bante yang lain juga. Tapi kalau winaya itu yang ngulang cuma Upali. Nah, itulah kehebatan Bante Upali. Jadi saya pribadi sebagai biku berterima kasih kepada Bante Upali. Tanpa beliau, ya kita winaya juga tidak jelas jadinya. Tapi karena Bante Upali inilah, maka winaya ini bisa bertahan sampai sekarang. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bante Upali. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang winaya dharanang. Jadi winaya dhara, penjaga winaya, yaitu Yadidang Upali. Para biku di antara para biku siswaku yang hidup ketat dalam peraturan winaya, biku Upali adalah yang terbaik. Ya, jadi beliau ini ahli winaya dan tidak hanya ahli winaya tapi juga menjalankan winaya dengan baik. Nah, inilah kisah awal cerita tentang Bante Upali yang ahli di dalam winaya. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana riwayat Bante Upali ini. Yang kedua adalah Thera Nandaka. Ya, di cita-cita masa lampaunya sama dengan para Thera yang lain. Beliau ini terlahir di zaman Buddha Padumutara. Setelah mendengarkan khotbah dan melakukan mahadana, beliau bercita-cita untuk menjadi seorang biku yang terbaik dalam membabarkan dhamma, ya, terutama kepada bikuni. Nah, setelah Sang Buddha mendengarkan permohonannya dan Sang Buddha mengukuhkan dia akan menjadi seperti yang diinginkan di zaman Buddha Gotama. Nah, di zaman kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir, di zaman Buddha Gotama, dia terlahir di Sawati. Ya, di Sawati juga, di keluarga yang kaya. Setelah mendengarkan khotbah, beliau tertarik dan menjadi seorang biku. Setelah menjadi biku, beliau berlatih dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya beliau mencapai kesucian arahat. Nah, beliau tidak hanya mencapai kesucian arahat, tapi beliau juga bisa mengingat kehidupannya masa lampau. Nah, kisah beliau ini ada di dalam Sutta Majjhima Nikaya berjudul Nanda Kowada Sutta. Ya, Majjhima Nikaya 146. Kalau Anda nanti buka buku Majjhima Nikaya 146 Nanda Kowada Sutta. Jadi di dalam winaya itu di dalam Majjhima Nikaya ini di mana Bante Nandaka ini menjelaskan dhamma kepada 500 bikuni. Nah, ceritanya begini. Jadi cerita awalnya ya. Jadi pada saat Bante Nandaka ini mencapai kesucian arahat dan dia bisa melihat kehidupan lampaunya, beliau bisa lihat, oh saya pernah jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dan pada saat itu ada 500 bikuni. 500 biku ini siapa? 500 biku ini ceritanya adalah begini. Ada satu kejadian
kalau Anda ingat pertikaian antara suku Sakya dan suku Kolya, memperebutkan Sungai Rohini. Jadi Sungai Rohini itu airnya itu awalnya banyak, tiba-tiba jadi sedikit. Nah, karena sedikit dibutuhkan oleh dua suku yang berseberangan, mereka rebutan ini, air yang sedikit ini, akhirnya mereka mau perang. Karena mau perang, Sang Buddha mengetahui, wah, ini sesama keluarga kok mau berperang. Wah, akhirnya Sang Buddha turun ke sana untuk menengahi perperangan itu. Sudah mau perang, akhirnya Sang Buddha datang, mereka nggak jadi perang. Dan Sang Buddha memberikan nasihat kepada mereka, apa gunanya berperang, hanya memperebutkan sebuah sungai yang kecil ini. Hidup kalian lebih berharga daripada air ini. Akhirnya mereka tidak jadi perang. Dan setelah tidak jadi perang, Sang Buddha mengatakan, untuk menghormati saya, serahkanlah 250 pangeran dari masing-masing suku. Jadi suku Kesakya menyerahkan 250 pangeran, suku Kolya menyerahkan 250 pangeran untuk menjadi biku. Nah, setelah menjadi biku, 500 pangeran ini ikut Sang Buddha. Namun mereka ini karena terpaksa menjadi biku, bukan karena keinginan sendiri, mereka tidak bahagia menjadi biku. Masih kepikiran kepada keluarganya, istrinya. Nah, Sang Buddha mengetahui itu, Sang Buddha mengajak mereka menuju dengan kekuatan batin beliau, menuju sebuah tempat di daerah Himalaya sana, dan Sang Buddha membabarkan Mahasamaya Sutta di sana. Dan setelah khotbah itu, mereka akhirnya mencapai kesucian arahat. Nah, setelah mencapai kesucian arahat, mereka tidak ada lagi keinginan untuk kembali kepada istri-istrinya. Nah, istri-istrinya 500 ini akhirnya ya ngapain lagi suami saya sudah jadi biku, terus saya ngapain? Akhirnya mereka menemui Mahapajapati Gotami untuk mohon juga ikut di dalam ikut Mahapajapati Gotami untuk menemui Sang Buddha untuk menjadi bikuni. Jadi 500 bikuni ini bersama dengan Yasodhara, putri Yasodhara, dan Mahapajapati Gotami ikut sama-sama pergi ke Vesali, jalan kaki, ya, menjadi bikuni. Nah, setelah diterima oleh Sang Buddha dengan syarat-syarat yang pernah saya ceritakan yang dulu, ada 8 syarat itu, ya, akhirnya mereka diterima menjadi bikuni. Setelah diterima menjadi bikuni, sebetulnya tujuan dari 500 bikuni ini kayaknya jadi bikuni itu bukan sesuatu yang kesungguhan, karena ya daripada ditinggal suami, kalau saya jadi bikuni kan saya bisa bertemu dengan suami saya, begitu. Nah, akhirnya mereka menjadi bikuni. Setelah menjadi bikuni, Sang Buddha memberikan sebuah peraturan kepada para biku. Jadi waktu menjadi bikuni kan ditabis oleh biku, bukan bikuni, karena bikunya belum ada. Tapi setelah itu Sang Buddha memerintahkan peraturan bahwa kalau petabisan bikuni harus ada sangga bikuni. Jadi ditabis oleh sangga bikuni, kemudian dikukuhkan oleh sangga biku. Nah, setelah itu Sang Buddha memberikan sebuah aturan kepada para biku. Para biku setiap uposatha harus memberikan bergiliran, ya, para bikuni bergiliran memberikan khotbah dhamma kepada para bikuni. Jadi harus mengajari para bikuni juga. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali lah kira-kira para biku ini bergiliran untuk memberikan khotbah kepada para bikuni ini. Nah, setiap kali tiba giliran Bante Nandaka ini selalu menolak, dia menghindar, dia serahkan kepada yang lain, Kenapa?
Karena dengan kemampuan batin beliau, beliau bisa tahu bahwa 500 bikuni ini adalah dulu pemaisuri beliau. Jadi ya ibaratnya tuh dulu jadi raja, beliau ini pernah jadi raja. Terus 500 bikuni ini adalah istri-istrinya dia. Ya maklumlah raja kan banyak istrinya, 500 gitu. Nah, jadi kalau beliau ini memberikan khotbah nanti kepada para bikuni ini, wah nanti kalau ada biku yang lain yang bisa melihat kehidupan lampau, akan tahu, wah ini Bante Nandaka ini masih terikat sama para istri-istrinya yang lalu. Wah, saya jadi tidak enak jadi omongannya. Akhirnya beliau selalu menghindar, menghindar. Akhirnya pada suatu hari Sang Buddha sendiri yang memanggil, Sang Buddha sendiri yang memerintahkan untuk memberikan khotbah kepada 500 bikuni ini. Ya karena Sang Buddha yang merintah, tidak bisa nolak. Akhirnya Bante Nandaka ini mau berkhotbah kepada para bikuni. Setelah beliau berpindah patah dan makan, setelah makan beliau menemui para bikuni. Nah, setelah menemui para bikuni dan duduk di tempatnya, beliau memberikan khotbah yang ada dalam Nanda Kowada Sutta. Apa khotbahnya? Khotbah tentang ayatana. Ayatana itu apa? Ayatana itu indera kita ini. Kalau Anda pernah baca Anatalakana Sutta, itu mirip-mirip dengan itu. Jadi kita ini kan, indera kita ini sebetulnya nih, kalau kita telusuri, itu panjang sekali hubungannya. Yang pertama adalah indera mata misalnya. Mata ini hanya satu. Mata itu punya objek. Objeknya adalah bentuk. Ya, mata melihat objek. Objeknya bentuk kan? Kalau telinga, objeknya suara. Ya, kalau hidung, objeknya bau. Lidah, objeknya rasa. Kulit, objeknya sentuhan. Terus ada yang namanya pikiran, mano. Itu objeknya adalah konsep-konsep. Jadi ada 6 indria ini. 6 indria, kemudian ada 6 objek. Ya. Nah, 6 objek, 6 indria. Ada lagi yang dikatakan kesadaran indria. Jadi mata ini hanya alat. Mata hanya alat, tapi di mata ini ada kesadaran yang melihat. Jadi kesadaran melihat. Coba kalau kita punya mata, tapi kalau kita nggak punya kesadaran untuk melihat sesuatu, pikirannya kemana-mana, maka kita tidak melihat. Walaupun matanya melihat ke sana, tapi kalau tidak ada kesadaran melihat, maka penglihatan tidak terjadi. Nah, jadi karena ada mata, ada kesadaran melihat, ada objeknya. Objek itu bisa dilihat, berarti ada yang namanya kontak. Ya, kontak toh. Jadi ini mata melihat objek berarti kontak antara mata dengan objek. Karena ada kesadaran mata, ada objek, terjadi kontak. Asa namanya. Nah, ini prosesnya begitu. Jadi ada kesadaran, ada matanya, ada kesadaran mata atau kesadaran melihat, kemudian ada objeknya, ada kontaknya. Sudah ada 4 kan? Kemudian yang kelima adalah perasaan. Ketika kita melihat objek, terjadi kontak dengan objek, muncullah perasaan. Perasaan itu ada 3, yaitu perasaan senang, perasaan tidak senang, dan perasaan netral. Jadi ada 3 objek, perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan netral. Nah, di sini Bante Nandaka ini menjelaskan bahwa semuanya itu tidak kekal,
anicca, semuanya itu tidak memuaskan, yaitu dukkha, dan yang ketiga, semuanya itu adalah bukan milik. Jadi di khotbah Nandakawada Sutta ini lebih kepada dialog, ya, tanya jawab antara Bante Nandaka kepada para bikuni. Misalnya begini, Bante Nandaka bertanya, oh bikuni, mata ini kekal apa tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Kalau tidak kekal, itu menyenangkan apa tidak menyenangkan? Apa namanya? Mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan penderitaan? Yang mendatangkan penderitaan, Bante. Kalau tidak kekal dan mendatangkan penderitaan, apakah layak disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Oh tidak, Bante. Nah, seperti itu pertanyaannya. Dan demikian juga berlaku kepada yang 6 tadi. Nah, setelah pekotbah dari Bante Nandaka kepada para bikuni ini, wah sangat bersukacita. Dan ada beberapa yang bisa mencapai kesucian. Kemudian setelah itu Bante Nandaka ini berpamitan dan pergi meninggalkan bikuni. Para bikuni ini menghadap Sang Buddha dengan sukacita. Sang Buddha melihat, wah, ini para bikuni ini luar biasa, dia bisa senang. Namun Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melihat, wah, ini kalau Bante Nandaka ini berkhotbah sekali lagi dengan khotbah yang sama, maka para bikuni bisa mencapai kesucian. Jadi Sang Buddha mengumpamakan seperti ini. Ibaratnya seperti bulan di tanggal 14. Bulan itu masih belum sempurna, ya, bulatnya belum sempurna. Demikian juga para bikuni ini seperti bulan di tanggal 14, masih belum sempurna bulatnya. Jadi harus dibuat sempurna. Nah, maka dari itu Sang Buddha meminta lagi Bante Nandaka untuk berkhotbah kepada para bikuni ini. Nah, kemudian Bante Nandaka mengulang lagi khotbah yang sama kepada para bikuni ini. Setelah berkhotbah kepada para bikuni ini, dan para bikuni ini akhirnya ada yang mencapai arahat, ada yang mencapai minimal mencapai sotapanna. Ya, jadi sudah pemenang arus. Kemudian Sang Buddha mengumpamakan lagi, ibaratnya seperti bulan di tanggal 15, jadi sudah sempurna. Nah, jadi Bante Nandaka ini akhirnya diberikan gelar oleh Sang Buddha bahwa beliau ini adalah seorang pengkhotbah yang baik. Jadi Bante Nandaka ini tidak hanya berkhotbah kepada para bikuni, yang beliau juga ahli berkhotbah kepada para biku, kepada para umat. Ya, jadi Bante Nandaka ini memang ahli di dalam khotbah. Namun melihat dari kasus dari Nandakawada Sutta ini, Sang Buddha lebih menekankan kepada cerita ini, karena dari khotbah beliau, para bikuni ini bisa mencapai kesucian. Nah, ini kan luar biasa. Ya, jadi tidak hanya Sang Buddha yang berkhotbah orang bisa mencapai kesucian, tapi murid beliau yang bernama Bante Nandaka ini bisa juga membuat para bikuni ini mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bante Nandaka. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang bikuno wada. Bikuno wada itu berarti nasihat. Bikuno wada kanang yadidang nandako. Para biku, di antara para biku siswaku yang memberikan nasihat kepada para bikuni, Biku Nandaka adalah yang terbaik. Nah, inilah kisah Bante Nandaka sudah berakhir. Jadi ada 2 kisah, yaitu Bante Upali dan Bante Nandaka. Semoga bisa
mendatangkan inspirasi bagi kita semua, mendatangkan kita bisa semangat untuk belajar Dhamma, dan kita juga bisa menjalankan sila dengan baik. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada